Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Harnasti, NIM 85831964. Pada kegiatan praktikum IPA Mandiri kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur sistem pencernaan. Tujuannya yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan akan dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Berikut adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur atau satipa. Air liur mengandung mukosa atau lendir, suatu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung enzim pitialin atau enzim amilase. Enzim pitialin akan memecah molekul amilon menjadi mitosa. Di dalam mulut akan terjadi pencernaan secara mekanik atau dengan bantuan gigi, dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pitialin. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esophagus. Pada pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus akan menuju ke kerongkongan. Otot-otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan termas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah dari kerongkongan, makanan kemudian masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, maka bolus akan menjadi bahan kekuning-kuningan yang disebut dengan kimus. Atau bubur usus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah jejunnum, dan usus penyerapan ileum. Di dalam usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran yang menghubungkan dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunnum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunnum akan menjadi bentuk lain yang siap diserap. Usus besar memiliki panjang sekitar 1 meter, terdiri atas kolon ascendens naik, kolon transverum mendatar, dan kolon descendens menurun, dan berakhir di anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa tersebut akan berada di dalam usus besar selama 2-4 hari. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri.
yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan karena mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang sudah tidak terpakai beserta gas-gas yang berbau disebut sebagai tinja dan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian ulasan tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Semoga bermanfaat.